modul, yaitu fungsi yang mengawetkan operasi biner. Kayak gitu ya. Jadi fungsi yang mengawetkan operasi biner. Sebetulnya salah satu bentuk khusus dari homomorfisme modul ini kalian sudah kenal yang dinamakan dengan transformasi linier. Pernah dengar nggak transformasi linier? Pernah dengar nggak transformasi linier? Pernah, Bu. Pernah? Ya pernah. Kalau nggak pernah berarti kuliah alenya tidur satu semester. Ya, jadi di situ ada di kuliah ale itu ada bab 5 ya. Bab 5 itu isinya adalah transformasi linier. Transformasi linier itu sebetulnya itu adalah salah satu bentuk khusus dari homomorfisme modul. Tapi kita namanya bentuk khusus, kita mengambil ringnya ring yang khusus, ring yang punya sifat yang baik ya, yaitu apa namanya lapangan atau field. Ya, jadi transformasi linier itu sebetulnya adalah homomorfisme modul, tetapi bentuk khususnya ya secara khusus kita mengambil ringnya itu adalah suatu lapangan, ya. Nah, sekarang bagaimana sih definisinya gitu ya? Jadi yang diawetkan operasi biner itu tentu saja kita melihat kalau struktur modul itu kan kita punya dua operasi ya. Yang pertama operasi pergandaannya di penjumlahan di grup Abel ya. Nah, jadi ini diawetkan juga jadi Fm1 ditambah M2 sama dengan Fm1 ditambah Fm2. Kemudian selain itu kita punya pergandaan skalar. Ya. Jadi ini skalarnya seolah-olah ini bisa ditempatkan di depan gini ya. Jadi F dari A dikali M, A itu adalah elemen R, ringnya, M itu adalah anggota M. Kalau kita kalikan, ini adalah anggotanya M. Ya. Nah, sekarang ini sama dengan A apabila kita kalikan dengan Fm. Nah, tapi perlu diingat ya, A dikalikan dengan Fm, Fm itu sudah anggotanya N. Ya, betul nggak? F itu kan dari M ke N. Ya, ini. F itu kan dari M ke N di sini ya. Coba ini saya buat ini ya. Nih, di sini coba perhatikan. F itu kan dari mana? Dari M ke N. Jadi Fm ini anggotanya siapa coba? Fm. Anggotanya N, betul. Ini anggotanya N. Si A ini anggotanya siapa? Anggota R. Anggota R, betul ya, Tina ya. Nah, apakah kita bisa mengalihkan anggota dari ringnya dengan anggota dari N? Modulnya. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, karena ini tadi. Jadi, kedua modul ini adalah modul-modul atas ring yang sama. Ya, jadi AM tadi ya, A elemen R, M elemen M, jadi di sini adalah elemen M. Kemudian kita memetakan anggota M oleh F ini ya, berarti akan diperoleh juga dari F dari AM ini adalah anggotanya secara keseluruhan, ini adalah anggotanya N. Demikian juga yang di sini, ini anggota R, yang ini anggotanya N, kita kalikan pergandaan skalar ya, pergandaan skalar R dengan N, jadi kan R cross N ke N, jadi anggotanya itu nanti hasilnya adalah anggota N, begitu ya. Jadi kita tahu ini di mana sih posisinya, begitu ya. Seperti ini, M1 dan M2 itu adalah anggotanya M. Tetapi apabila kita petakan, kita petakan oleh F ini, kita petakan dengan F, itu hasilnya adalah anggotanya N. Di sini Fm1 itu adalah anggotanya N. Fm2 anggotanya N. Sehingga Fm1 ditambah Fm2 itu adalah anggotanya N juga. Ya, ini kalau misalnya kita gambarkan kan seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada dua modul, kemudian kita sudah pahami bahwa mereka berdua ini adalah modul-modul atas ring yang sama. Di sini kita punya M1, di sini kita punya M2. Ya, tentu saja kalau ada M1 dan M2 anggotanya M, maka M1 ditambah M2 tentu saja masih masuk ke dalam anggotanya M juga. Ya kan, karena tertutup. Selanjutnya di sini adalah Fm1, yang di sini adalah Fm2 ya, karena F-nya fungsi, maka semua elemen-elemen di sini ini bisa dipetakan ke sini. Nah, jadi di sini ada lagi F dalam kurung M1 ditambah M2. Nah, kemudian ini kita petakan ya dengan fungsi F tadi, M1 ke Fm1, M2 ke Fm2, M1 ditambah M2 ke F, M1 ditambah M2. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau dia merupakan homomorfisme ya, nih,
Fm1 sudah ada di sini, Fm2 sudah ada di sini. Tentu saja kedua elemen ini bisa kita jumlahkan. Fm1 kita jumlahkan dengan Fm2. Dan ini masih masuk ke dalam anggotanya N, karena N merupakan modul. Nah, kalau dia merupakan homomorfisma, maka yang kita jumlahkan ini dengan yang sudah dijumlahkan baru kemudian dipetakan, ini hasilnya akan sama. Gitu ya. Jadi dia mempertahankan operasi biner. Jadi kalian boleh memilih apakah mau dijumlahkan dulu di domain, baru kalian petakan, atau dipetakan satu-satu kemudian sampai ke domain baru dijumlahkan. Itu hasilnya akan sama saja. Demikian juga dengan operasi pergandaan skalarnya. Ya, jadi nanti di sini ada apa ya? Di sini ada AM. Ya, pasti ada AM ya. A-nya anggota R, M-nya anggota M, maka A dikali M itu anggotanya M. Kemudian di sini adalah F dalam kurung AM. Nah, si M sendiri ini bisa kita petakan menjadi FM. Kemudian karena N itu adalah modul atas ring R, maka kita juga bisa mengalihkan FM ini dengan A, jadi AFM. Nah, nanti kalau dia merupakan homomorfisme modul, FAM ini akan sama saja dengan A dikali FM. Ya, jadi mengawetkan operasi binernya seperti itu. Nah, yang sudah jelas untuk definisi homomorfisme modul. Bisa ya, kalian malah sudah buat contoh gitu ya. Oke, ini saya clear ya. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah contohnya. Ini contohnya tidak usah kita bahas. Kenapa? Karena latihan soal kita itu contoh semua gitu ya. Jadi ini yang ini. Di sini mungkin perlu dijelaskan dulu notasinya ya. Jadi hom R MN itu adalah himpunan semua homomorfisma dari M ke N. Tetapi boleh M-nya sama dengan N. Tapi nanti punya nama khusus. Namanya apa? Namanya endomorfisma. Endomorfisma itu saya gini ya, himpunan semua endomorfisma ini END, R, M gitu ya. Nah, elemennya disebut endomorfisma. Jadi endomorfisma itu adalah homomorfisma dengan domain dan kodomain itu adalah modul yang sama. Kemudian ada kemungkinan kan dia itu invertible. Nah, kalau dia invertible namanya menjadi automorfisma. Jadi sebetulnya automorfisma, endomorfisma yaitu sebetulnya homomorfisma juga, cuman homomorfisma yang lebih khusus gitu ya. Kemudian untuk yang seperti ini ya, jadi homomorfisma ini, himpunan semua homomorfisma ini akan membentuk grup Abel ya, bisa dibuktikan ya dengan operasi penjumlahan fungsi. Nah, ini juga demikian juga dengan ini, nanti ada grup yang terdiri atas semua automorfisma di M. Ini notasinya ini seperti ini. Oke. Selanjutnya, ya ini jadi dia merupakan grup Abel yang tadi saya katakan ya. Jadi nanti kita operasikan, kan kita kalau homomorfisma itu kita punya fungsi ya. Jadi ada dua fungsi, misalnya F dengan G. Bagaimana kita mengoperasikannya? Jadi definisikan F ditambah G, kalau dikenakan M itu sama dengan FM ditambah GM. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa dia merupakan operasi biner, penjumlahan tadi, kemudian asosiatif, kemudian ada elemen identitas, identitasnya adalah fungsi 0, kemudian inverse dari FM adalah min FM. Ya, jadi lengkap dia syaratnya untuk menjadi grup. Selanjutnya berlaku juga sifat komutatif ya, F ditambah G sama dengan G ditambah F ya, sehingga dia himpunan semua homomorfisma dari M ke N bersama dengan operasi penjumlahan fungsi ini merupakan grup Abel atau grup komutatif. Nah, ini sifat-sifatnya. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita di sini yang mau kita pelajari. Jadi kernel ya, ini sebetulnya sudah dibahas juga pada waktu kita belajar grup. Kernel itu pokoknya yang dipetakan ke 0. Kalau image itu adalah bayangan ya. Jadi bayangan dari F. Nah, di sini sifatnya itu adalah image F merupakan submodulnya M aksen ya, jadi modul yang kedua. Sedangkan kernel F ini merupakan submodulnya di M. Oke. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti untuk yang ini ya, jadi ada sifatnya sama saja seperti pada waktu di grup. Kalau dia injektif namanya monomorfisma, kalau dia surjektif namanya epimorfisma. Kalau dua-duanya namanya isomorfisma. Oke, jadi
Itu ya, jadi materinya sampai di situ untuk yang minggu ini. Jadi dari pengertian homomorfisme modul ya, jadi motivasinya tadi dari homomorfisme grup, kita punya homomorfisme ring, kemudian kita juga untuk struktur modul, kita juga punya homomorfisme modul. Selanjutnya tadi ada bahwa himpunan semua homomorfisme ternyata tadi itu membentuk grup komutatif ya. Kemudian tadi sudah dikenalkan juga notasi kernel dan image. Kernel itu adalah himpunan yang anggotanya adalah elemen-elemen pada domain ya, yang dipetakan ke 0 untuk modul yang kedua ya. Selanjutnya image itu adalah bayangannya F. Kernel F adalah submodul untuk modul yang pertama dan image F adalah submodul untuk modul yang kedua. Ya, jadi kalau monomorfisme itu adalah homomorfisme yang injektif, epimorfisme homomorfisme yang surjektif, kalau dua-duanya namanya isomorfisme. Nah, jadi materinya itu sekarang yang saya mau bahas